Welcome to Dunia Anak Cerdas. Piramida Mesir dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan suatu pagi pada 2560 sebelum Masehi di tepi sungai Nil. Air bah musiman menenggelamkan ladang, sehingga puluhan ribu petani, sekitar 20 hingga 30 ribu orang mengalihkan tenaga mereka ke proyek raksasa Firaun Khufu. Mereka bekerja sistem rotasi. 3 bulan di lokasi, 9 bulan kembali bertani. Kamp pekerja, yang digali para arkeolog modern, memperlihatkan jatah roti, bawang, dan bir gandum 2 kali sehari. Gizi yang cukup menjaga produktivitas sekaligus menepis citra lama bahwa semua pekerja adalah budak rantai. Blok inti piramida rata-rata berbobot 2,5 ton, diangkut dengan kereta luncur kayu di atas jalur pasir yang dibasahi air sehingga gesekan menurun. Hanya blok granit di Kamar Raja yang mencapai puluhan ton. Blok granit itu diolah di Aswan, 800 km ke selatan, dan dikirim lewat tongkang selama naiknya debit sungai Nil. Orientasi tiap sisi piramida menghadap utara selatan timur barat dengan deviasi kurang dari 4 menit busur, suatu presisi luar biasa tanpa teodolit modern. Para juru ukur memanfaatkan bintang kocap dan mizar saat senja, lalu menarik tali rami untuk menandai garis lurus di pasir. Setelah tubuh piramida selesai, lapisan luarnya ditutup batu kapur putih halus sehingga siang hari tampak menyilaukan, sedangkan malam hari memantulkan cahaya obor seperti gunung salju di gurun. Berabad-abad kemudian, lapisan licin itu dikeruk kembali oleh Sultan Mamluk untuk membangun masjid di Kairo, menyisakan teras bertingkat yang kita lihat sekarang. Pada 2017, tim internasional memakai muografi, kamera partikel kosmik, dan mendeteksi ruang kosong raksasa sepanjang lebih dari 40 meter di atas Grand Gallery. Fungsinya masih teka-teki, mungkin ruang pelepas tekanan, mungkin koridor ritual yang belum pernah dimasuki siapapun sejak batu penutup terakhir dipasang. Setiap kali Anda melihat foto piramida agung, ingatlah bahwa monumen ini lahir dari sinergi astronomi, logistik, dan keyakinan spiritual 40 abad silam. Di masa ketika besi belum diolah, konsep kalkulus belum dirumuskan, dan roda belum dipakai luas di Mesir, para insinyur sudah mampu menghadirkan struktur setinggi 147 meter yang tetap menantang gravitasi, gempa, dan erosi gurun hingga hari ini. Sebuah bukti abadi bahwa manusia, ketika bekerja bersama, dapat meninggalkan jejak lebih panjang daripada usia peradaban manapun. Kapal Titanic hanya menyelesaikan satu perjalanan sebelum tenggelam. April 1912. Pelabuhan Southampton dipenuhi penonton yang terpesona oleh RMS Titanic, kapal uap sepanjang 269 meter dengan tangga besar bergaya Hotel Ritz, kolam renang berpemanas, dan gimnasium lengkap instruktur berseragam. Sebanyak 2.224 penumpang dan awak menaiki kapal yang disebut pers. Secara praktis tak dapat tenggelam, karena memiliki sekat kedap air dan lambung ganda. Ironisnya, regulasi Inggris, yang belum diperbarui sejak kapal berukuran jauh lebih kecil, hanya menuntut 20 sekoci, cukup bagi 1.178 jiwa. Pada malam 14 April, telegrafi senior Jack Phillips menerima serangkaian laporan gunung es. Sebagian diteruskan ke jembatan komando, sebagian tertunda karena membludaknya telegram pribadi penumpang kaya. Belum ada aturan, radio 24 jam, kala itu. Pukul 23.40, buritan kanan kapal menggores gunung es, merobek 5 kompartemen depan, lebih banyak daripada batas aman rancangan. Air laut merambat perlahan di bawah dek dansa yang masih dipenuhi orkestra. Kapten Smith menyiapkan evakuasi, namun banyak penumpang kelas 1 enggan menaiki sekoci tengah malam di lautan yang tampak tenang seperti kaca. 2 jam 40 menit kemudian, dengan bahan bakar listrik padam dan sudut haluan meninggi, lambung Titanic patah di antara cerobong ketiga dan keempat, detil yang dikonfirmasi bangkai kapal pada ekspedisi 1985. Bagian depan menukik hampir 4 km ke dasar, menciptakan awan sedimen setinggi gedung bertingkat. Suhu air 2 derajat Celcius menyebabkan hipotermia fatal dalam 15 menit, dari seluruh penumpang, lebih dari 1.500 meninggal dunia. Tragedi ini memicu konvensi internasional SOLAS 1914. Sekoci wajib cukup bagi semua, latihan wajib, dan kewajiban radio bergiliran 24 jam. Seandainya tabrakan terjadi frontal, kerusakan mungkin hanya menimpa 2 kompartemen, dan Titanic berpeluang bertahan. Akan tetapi, sejarah tidak mengenal kata andaikan. Bangkai kapal kini perlahan dikonsumsi bakteri pemakan besi, diperkirakan akan runtuh total dalam beberapa dekade. Setiap kali mendengar kisah Titanic,
Kita diingatkan bahwa kemegahan teknologi tanpa sistem keselamatan yang diperbarui hanya menunggu satu celah untuk berubah menjadi catatan duka, sekaligus mendorong standar maritim yang sejak itu menyelamatkan tak terhitung nyawa. Manusia pertama di bulan, Neil Armstrong, menginjakan kaki pada 1969. Pada 16 Juli 1969, roket Saturn V setinggi 110 meter meledakkan daya 35 juta Newton di landasan Cape Kennedy, mengguncang Florida hingga kaca jendela 80 km jauhnya bergetar. Di puncaknya terdapat Armstrong, Aldrin, dan Collins dalam kapsul Columbia, memulai misi Apollo 11. Biaya program Apollo setara lebih dari 180 miliar dolar masa kini, melibatkan 400.000 orang. 4 hari kemudian, modul Eagle berpisah untuk mendarat di Laut Ketenangan. Komputer AGC seukuran koper melontarkan alarm 1202, tanda kelebihan beban. Namun justru membuktikan keandalan, ia membuang proses non-prioritas agar pendaratan tetap aman. Armstrong mengambil kendali manual, menghindari kawah berbatu. Bahan bakar tinggal cadangan belasan detik ketika terdengar kontak light, engine stop. Pada 21 Juli pukul 2.56 UTC ia menuruni tangga, lalu mengucapkan kalimat yang disiarkan ke 600 juta penonton di bumi. That's one small step for a man, one giant leap for mankind, di dalam baju antariksa A7L. Armstrong mengamati debu bulan menempel seperti bedak halus. Begitu memasuki kabin, ia mencium aroma logam terbakar. Senyawa besi oksida bereaksi dengan kelembapan tanah. Selama 2,5 jam di permukaan, kru memasang seismometer, reflektor laser, dan menancapkan bendera yang harus ditegakkan dengan batang horizontal agar berkibar di vakum. Sementara itu, Collins mengorbit sendirian di Columbia, mengitari sisi jauh bulan tanpa radio selama 47 menit tiap putaran, menjadi manusia paling terisolasi, menurut majalah Time, meski tetap berkomunikasi dengan Houston ketika kembali ke sisi dekat. Setelah pulang, ketiga astronot dikarantina 21 hari sebagai antisipasi kuman dari bulan. Jejak kaki mereka mungkin akan tetap utuh jutaan tahun karena bulan nyaris tanpa atmosfer. Sejak 1969, hanya 10 manusia lain yang menyusul menjejakkan kaki di sana, tetapi setiap rover, satelit, dan rencana pangkalan permanen Artemis bertumpu pada keberanian malam itu, ketika bintang di langit berubah menjadi tempat pijakan manusia. Berkat Alexander Graham Bell, kita bisa menelepon. Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh 1847 dalam keluarga pakar fonetik. Ayahnya menciptakan visible speech, metode tulis suara untuk tunarungu, ibunya sendiri mengalami gangguan pendengaran. Pindah ke Boston pada 1871, Bell mengajar di sekolah Horachman sambil mencoba mentransmisikan suara melalui kawat seperti telegraf mengirim pulsa. Pada 14 Februari 1876 ia menyerahkan permohonan paten. Pesaingnya, Elisha Gray, masuk di hari yang sama tetapi hanya mengajukan caveat penemuan. 3 pekan kemudian, di laboratorium Broad Street, asam baterai tumpah ke pakaian Bell. Panik, ia berseru, "Mr. Watson, ayo ke sini. Saya ingin menemuimu." Thomas Watson di ruang sebelah mendengar kalimat itu jelas, panggilan telepon pertama. Perangkatnya sederhana, diafragma tipis logam, jarum besi, kumparan elektromagnet, dan arus searah kecil. Perubahan tekanan udara mengubah resistansi arus, lalu direkonversi menjadi getaran suara pada penerima. Musim panas 1877, Bell mendirikan Bell Telephone Company. Jaringan awal memakai operator perempuan, dianggap lebih ramah dan sabar menancapkan kabel tambal sulam pada panel sambungan. Pada 1891, saklar otomatis Trowuger memungkinkan pelanggan memutar nomor sendiri tanpa operator. Bell pribadi gemar bereksperimen. Ia merancang hidrofoil, mesin terbang layang, bahkan fotofon yang mengirim suara lewat sinar cahaya. Tetapi ia pun menyadari potensi, gangguan, telepon. Di kantornya, ia membatasi pemasangan garis publik agar dapat meneliti tanpa dering konstan, meski tetap memiliki saluran internal. Saat Bell wafat 2 Agustus 1922, otoritas telepon Amerika Utara memerintahkan 1 menit hening. Jutaan pesawat telepon dibiarkan tergantung tanpa sambungan sebagai penghormatan. Di era ponsel pintar, sinyal 5G, dan panggilan video, kita masih memakai konsep dasar Bell, mengubah getaran laring menjadi pulsa listrik, menempuh ribuan kilometer dalam sekejap, lalu kembali menjadi suara yang akrab di telinga, menghubungkan hati manusia melampaui jarak geografi. Dunia pernah mengalami Perang Dunia Pertama yang mengubah segalanya. Pada 28 Juni 1914, pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand,
di Sarajevo menyalakan sumbu dinamika aliansi Eropa. Dalam waktu 6 pekan, lebih dari 2 lusi negara memobilisasi. Total 65 juta tentara akhirnya mengenakan seragam, 10 juta tewas, 21 juta terluka. Front Barat berubah menjadi parit berlumpur sepanjang 700 km, dengan kawat duri, artileri berat, dan senapan mesin Maxim yang dapat menembakkan 500 peluru per menit. Pada pertempuran Somme 1916, 1 juta korban jatuh demi perebutan lahan tak sampai 11 km, ilustrasi jelas benturan teknologi modern versus taktik kuno. Jerman lantas melepas gas klorin, Inggris menjawab dengan tank Mark I, kendaraan baja lambat yang membuka era mekanisasi. Di rumah, pabrik amunisi mempekerjakan jutaan perempuan, memicu gerakan hak pilih di Britania dan Amerika. Sementara itu, kapal selam U-boat mengancam pelayaran Atlantik, mendorong Amerika Serikat masuk perang 1917 dengan semboyan, memperjuangkan demokrasi. Gencatan senjata berbunyi pada 11 November 1918 pukul 11 pagi, tetapi ketentuan perjanjian Versailles 1919 menuntut reparasi besar, memetakan ulang Eropa Tengah, dan membubarkan Kekaisaran Ottoman, sebuah keputusan yang menanam benih konflik abad ke-20. Serentak, pandemi influenza 1918 menyebar melalui kapal pasukan, menewaskan perkiraan 50 juta jiwa, melebihi korban tembakan. Perang Dunia Pertama melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, Jam Standar Global, dan literatur disilusi, dari puisi Wilfred Owen hingga gerakan seni dada Zurich. Konflik ini mengingatkan dunia bahwa kombinasi nasionalisme ekstrim, teknologi maju, dan diplomasi rapuh dapat mengguncang tatanan geopolitik dalam hitungan minggu, sekaligus memicu inovasi medis, sosial, dan politik yang masih terasa 100 tahun kemudian.